Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eris Pitasari Irwanto dengan NIM 1908103011181 akan mempresentasikan tentang biaya kualitas pada aplikasi online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya untuk memenuhi tugas OAS Akuntansi Manajemen kelas M. Pada kualitas, ada 3 jenis, yaitu definisi kualitas, definisi produk yang berkualitas, dan dimensi produk berkualitas. Definisi kualitas. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas adalah tingkat dari baik buruknya sesuatu atau taraf atau derajat dari sesuatu. Lalu ada definisi produk yang berkualitas, yaitu produk yang dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau kepuasan pelanggan dalam 8 dimensi. Dimensi produk yang berkualitas tersebut yaitu 1. Kinerja. Kinerja adalah tingkat konsistensi dan kebaikan fungsi-fungsi produk. Dimensi kinerja pada aplikasi online shop ini adalah dapat berkonsisten dengan fitur-fitur yang ada, seperti terdapat beberapa voucher potongan pembelian barang atau cashback untuk pembelian barang minimal Rp100.000, dan dapat memberikan kebaikan fungsi untuk membantu pembeli agar lebih mudah berbelanja kebutuhannya, serta dengan adanya sistem pembayaran virtual atau m-banking, dapat memudahkan para pembeli atau pengguna untuk bertransaksi. Kedua, estetika. Estetika ini berhubungan dengan penampilan wujud produk, misalnya gaya dan keindahan, serta hubungan dengan penampilan fasilitas, peralatan, personalia, dan materi komunikasi yang berkaitan dengan jasa. Dimensi estetika pada aplikasi online shop ini adalah penampilan aplikasinya yang memiliki warna khas yang mencolok, yang dapat menarik perhatian pengguna gadget. Selain itu, terdapat berbagai macam media promosi, seperti video iklan dalam televisi maupun smartphone, yang menggunakan soundtrack atau backsound yang dapat terngiang-ngiang di kepala. Ada juga media promosi melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, yang pada zaman sekarang ini semua orang menggunakan media sosial tersebut. Yang ketiga, kemudahan perawatan dan perbaikan, yang berkaitan dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki produk. Dimensi kemudahan perawatan dan perbaikan pada aplikasi online shop ini adalah hanya dengan cara mengupdate atau mengupgrade aplikasi online shop-nya. Yang keempat, ada keunikan. Keunikan adalah karakteristik produk yang berbeda secara fungsional dari produk-produk sejenis. Dimensi keunikan pada aplikasi online shop ini adalah pengguna atau pembeli dapat bebas memilih barang yang diinginkannya, dan juga dapat membandingkan harga barang yang sama yang terdapat di toko A dan toko B, dan memilih harga yang paling terjangkau serta dapat membeli barang tersebut dengan kuantitas yang banyak. Yang kelima ada reliabilitas, yaitu probabilitas produk atau jasa menjalankan fungsi yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu. Dimensi reliabilitas pada aplikasi online shop ini dapat diamati dari pengunduhan dan rating dari aplikasi online shop yang terdapat pada Play Store dan App Store. Yang keenam, ada durabilitas, yang didefinisikan sebagai umur manfaat dari fungsi produk. Dimensi durabilitas pada aplikasi online shop ini bisa dikatakan tidak terbatas dan tidak diketahui jangka umur manfaat aplikasi online shop ini, karena online shop ini memiliki banyak manfaat. Yang ketujuh, ada tingkat kesesuaian, yaitu ukuran mengenai apakah sebuah produk atau jasa telah memenuhi spesifikasinya. Dimensi tingkat kesesuaian pada aplikasi online shop ini adalah produk-produk yang diperoleh dari pembelian di online shop ini mayoritas sudah memenuhi ekspektasi pembeli. Yang kedelapan, ada pemanfaatan, yaitu kecocokan dari sebuah produk menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana yang diiklankan. Dimensi pemanfaatan pada aplikasi online shop ini adalah dapat menggunakan dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi online shop dengan maksimal, salah satunya menggunakan fitur pembayaran secara online. Menurut pendapat saya, dimensi yang diunggulkan pada aplikasi online shop ini terdapat 3 dimensi, yaitu dimensi estetika, dimensi keunikan, dan dimensi durabilitas. Kemudian ada biaya kualitas, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu definisi biaya kualitas dan kategori biaya kualitas. Definisi biaya kualitas yaitu biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Kemudian ada kategori biaya kualitas yang terdapat 4 kategori. Yang pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya yang timbul untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang diproduksi. Biaya pencegahan untuk aplikasi online shop ini terdapat pada sistem pemrograman fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi online shop. Menggunakan sistem pemrograman ini dengan maksimal pada aplikasi online shop dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pemesanan produk, baik kesalahan dalam jumlah kuantitas maupun kesalahan dalam bentuk produk. Yang kedua, ada biaya penilaian,
yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Biaya penilaian untuk aplikasi online shop ini terdapat pada rating dari aplikasi online shop yang dapat kita jumpai di Play Store maupun App Store. Rating yang merupakan penilaian tingkat kepuasan pengguna aplikasi online shop ini. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal, yang terjadi ketika produk dan layanan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Biaya kegagalan internal untuk online shop ini adalah salah satunya dapat diketahui ketika salah satu online shop atau penjual tidak memberi informasi atau keterangan yang lebih pada platform online shop-nya. Hal itu dapat membuat bingung para pembeli. Ketidaklengkapan informasi atau keterangan tersebut dari pihak online shop ini akan mendapatkan biaya kegagalan internal karena akan mengerjakan kembali pekerjaan yang seharusnya sudah selesai. Yang terakhir, yang keempat, ada biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang terjadi ketika produk dan layanan gagal memenuhi persyaratan atau memenuhi kebutuhan pelanggan setelah dikirimkan ke pelanggan. Biaya kegagalan eksternal untuk online shop ini adalah salah satunya dapat diketahui ketika salah satu online shop atau penjual salah membeli produk yang diinginkan oleh pembeli dan produk tersebut sudah sampai ke tangan pembeli. Dengan kesalahan itu, online shop tersebut akan mendapatkan biaya kegagalan eksternal karena akan melakukan retur barang untuk menukar produk yang salah tersebut. Menurut saya, strategi yang diterapkan untuk menjaga aplikasi online shop tetap berkualitas ada 3, yaitu pertama, kreativitas dan inovasi, kedua, sumber daya manusia, ketiga, kinerja. Yang terakhir atau yang ketiga ada mengukur biaya kualitas, yang terdapat 2 bagian, yaitu biaya kualitas yang dapat diamati dan biaya kualitas yang tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Lalu ada biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden cost, yaitu biaya kesempatan atau opportunities yang tersedia karena kualitas yang buruk. Biaya-biaya kualitas yang tersembunyi bisa sangat signifikan sehingga seharusnya diestimasi. Meskipun pengestimasian biaya kualitas yang tersembunyi sangat sulit, tapi dapat dihitung dengan beberapa metode, yaitu metode pengali, metode penelitian pasar, dan fungsi kerugian kualitas Taguchi. Menurut saya, mengukur biaya kualitas pada aplikasi online shop ini dilakukan dengan cara mengukur biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost. Karena aplikasi online shop ini sudah pasti memiliki catatan dari biaya-biaya yang tersedia atau dari catatan akuntansi perusahaan. Lalu, Lazada dan Tokopedia mendapat dorongan dari Bursa Efek Indonesia untuk masuk ke IPO atau Initial Public Offering. Sedangkan Shopee masih mempertimbangkan bujukan dari Bursa Efek Indonesia untuk masuk ke IPO ini, dikarenakan perusahaan induk Shopee yaitu C-Limit sudah lebih dulu mencatat sahamnya di New York Stock Exchange atau NYSE Amerika. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas UAS Akuntansi Manajemen. Terima kasih.